Sebelumnya kita udah ngebahas tentang aksara Sunda di Prasasti Hulu Dayeuh, terus sebelumnya juga aksara Sunda Prasasti Kabantenan, Prasasti Batu Tulis. Nah, yang sekarang aksara Sunda di Prasasti Linggawangi. Nah, untuk Prasasti Linggawangi ini ya banyak aksara yang nggak ada. Contohnya yang saya garisin ini, tandain garis kotak. Kayak nga, ca, ja, nya itu nggak ada. Terus ini juga gak ada, saya adain berdasarkan analogi bentuk aksara Sunda sebelumnya kayak Kabantenan ada, Batu Tulis ada ya. Terus di aksara Sunda Kawali juga ada, di aksara Sunda Ratu Pakuan juga ada. Nah, jadi saya adain aja. Terus di sini juga gak ada ya, tapi berdasarkan analogi juga saya adain. Terus ini pengubah vokal O gak ada. Saya ambil dari aksara Sunda sebelumnya, dari aksara Sunda Batu Tulis O, E, juga. Terus ini ya, tapi sisanya ada. Kalau sisanya yang selain dikotakin ini ada di prasastinya. Nah, ini juga sama nih, yang bunyi U, E sama O sama gak ada juga. Tapi saya reka-reka ya berdasarkan karakternya, kan ini putus-putus gini. Saya juga ambil dari aksara Sunda Kabantenan ya. Saya ambil dari sana, terus saya masukin ke sini, saya bentuk garisnya itu putus-putus. Soalnya di sini juga kan putus-putus juga. Ya. Tapi bisa juga nanti kita pakai bentuk A yang dimodifikasi juga bisa. Tapi kita pakai yang rekayasa saya aja ya. Nah, buat cara nulisnya karena udah ada bunyi A bawaan semua, jadi kita tinggal tulis aja kalau dasarnya A, jadi berarti semuanya juga aksara dasar aja. Contohnya kata saha. Jadi kita cuman perlu cari bunyi sa, terus bunyi ha. Terus contoh lain, nulis kata bahaya. Kita cari bunyi ba, terus bunyi ha, terus bunyi ya. Jadi 3 huruf ini udah mewakili suku kata ba, ha, sama ya. Contoh satu lagi, misalnya nulis kata waralaba. Cari bunyi wa, terus bunyi ra, bunyi la, bunyi ba. Waralaba. Nah, terus di sini kita ada vokal mandiri. Vokal mandiri itu cuman bisa berdiri sendiri. Dia gak akan bisa ngubah nilai vokal dari aksara dasar. Contohnya kita mau nulis kata iba. Nah, kita pakai yang vokal mandiri. Tulis i, terus ba. Nah, jadi dia cuman bisa berdiri sendiri. Contohnya kalau kita balik, misal bayi. Nah, si bunyi i ini dia gak akan bisa ngubah si bunyi ba ini jadi bi. Tapi dia bakal kebaca terpisah, yaitu ba sama i. Ya, ba, i. Gak akan jadi bi. Terus ini yang rekayasa saya, misalnya nulis kata uraya. U, ra, ya. Terus ini ada e. Misalnya esa. Esa. Terus di sini ada o. Misalnya o, oga. Tulis o, enggak.
Nah, terus di sini kan ini E doang. Nah, kita mau nulis E misalnya emak. Berarti dasarnya kita pakai A aja ya. Ya udah pasti A ya. Soalnya A ini bunyi yang sama dasarnya kayak gini. Ditulis A. Nah, kita rekayasa pakai bunyi E, pengubah vokal ini. Taruh di atas. Terus cari bunyi ma. Hasilnya gini. Nah, terus di sini ada bagian pengubah vokal. Contohnya bunyi K, pengen jadi Ki. Tulis K. Terus jadi Ki. Nah, kita cari pengubah vokal I yang ini, taruh di atas. Ini saya tandain titik-titik. Kalau di atas titik-titik berarti di atas huruf. Jadinya gini. Nah, contoh kalimatnya misalnya bisa kiri. Tulis ba, tambah I jadi bi, sa, terus K, tambah I jadi ki, ra, tambah I jadi ri. Bisa kiri. Terus di sini ada E. Contoh kalimatnya nulis kata bekam. Ini be, terus tambahin E jadi be, terus tambahin K, terus tambahin ma, terus matiin bunyi ma jadi jadi bekam. Terus di sini ada U. Misalnya nulis kata dulu. Tulis da. Dulu da. Bunyi da. Da tambah U. Du. La tambah U jadi lu dulu. Terus di sini ada O. Contohnya yoga. Ini kanan kiri, di kiri sama kanan. Kiri dulu, terus ya, terus kanan jadi yo, terus ga, yoga. Terus misalnya beca. Tulis dulu di kiri, terus ba jadi B, terus cari bunyi ca, beca. Terus di sini ada ang mati. Contohnya tulis kata bayang. Tulis ba, terus ya, tambahin ang, bayang. Ini juga kita bisa kombinasi ya. Misalnya nulis kata asing. A, sa, terus I, terus ang. Jadi asing. Terus di sini ada R mati. Misalnya nulis kata bir. Tulis dulu pak. Terus taruh R matinya di atas. Terus ba, tambahin I, tambahin R. bir. Terus di sini ada sisipan ya. Contohnya nulis kata Kiara, tulis K, terus ya, terus ra. Ini juga sama bisa dikombinasi, misalnya kalau tambahin ang jadinya kiang ra, atau tambahin I jadi atau U jadi Q, misalnya tambahin U jadi Q. Ya, bebas. Jadi bisa dikombinasi. Terus di sini ada ra. Misalnya nulis kata Prabu. Tulis pa, terus taruh sisipan ra, ini jadi pra, terus ba, tambah U jadi Prabu. Ini juga bisa dikombinasi jadi pri atau pre atau pro dan sebagainya.
Terus di sini ada pemati vokal. Nah, misal kita mau matiin bunyi ma. Ini ma. Kalau kita tempelin ini di kanannya, dia A-nya hilang, jadi tinggal M. Contoh lain ini sa. Kalau ditambahin pemati vokal jadi S doang gitu ya, A-nya hilang semua. Terus di sini ada angka 1 sama 3 aja ya, yang ketulis di prasastinya. Ya, terus satu lagi ini wa, sisipan wa. Contohnya nulis kata kuali, tulis K, taruh di bawahnya gini, kwa, terus la tambah i, jadi kuali. Ini juga bisa dikombinasi pakai vokal i, e, atau o ya, dan sebagainya. Ini buat prasasti Linggawangi. Silahkan kalau penasaran bentuk prasastinya, searching aja di Google, ada ya. Kalau masih ada yang belum dipahami, silahkan tulis di kolom komentar.